Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda dari kelas 11D. Di sini saya akan membahas tentang Daulah Abbasiyah. Nilai-nilai negatif dari perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam dalam masa Daulah Abbasiyah, kekuasaan, jabatan, pangkat, dan kedudukan yang sudah mencapai puncak kejayaan atau keamanan yang membanggakan. Tidak akan luput dari fitnah, kealiman, dan sebagainya. Begitu juga pada masa Abbasiyah, setelah pergantian generasi ke generasi lain, terutama pada periode kedua, tingkat kepercayaan masyarakat sudah melemah terhadap kepemimpinan khalifah. Berikut merupakan sebab-sebab dampak negatif atau kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama, pemecahan antar bangsa keturunan Arab dan bangsa non-Arab. Yang kedua, perbedaan pendapat antara tradisi Muslim, Arab, dan Muslim non-Arab. Yang ketiga, ada sikap kebencian dan keirian kaum Dzimmi. Yang keempat, ada keturunan khalifah yang merasa berhak untuk melanjutkan kekhalifaan, sedangkan rezim baru tidak peduli dengan sistem keturunan. Yang kelima adalah munculnya beragam aliran keagamaan seperti Syiah, Qarimiyah, Ismailiyah, dan sebagainya yang melahirkan ideologi baru. Yang keenam, ada kehidupan keduniaan akibat kemajuan di segala bidang melahirkan sikap kemewahan dan konsumtif di lingkungan keluarga khalifah. Yang pertama, kepemimpinan pada periode atau fase kedua dan selanjutnya tidak cakap sebagainya pemimpin generasi sebelumnya. Yang kedua, adanya perang yang berlangsung sampai 2 abad sehingga cukup melelahkan kekuatan militer Islam. Ada juga sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, tentu tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah berawal dari bobroknya akhlak para pemimpin dinasti Bani Umayyah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abdul Malik, kecuali Marwan yang menjadi khalifah terakhir, terbukti tidak cakap atau bisa dikatakan tidak bermoral. Bahkan para khalifah sebelum Hisham pun yang dimulai oleh Yazid lebih suka berburu, pesta minum, tenggelam dalam alun musik dan puisi ketimbang membaca Al-Quran atau mengurus persoalan negara. Berfoya-foya dalam kemewahan oleh karena meningkatnya kekayaannya dan melimpahnya budak todai lagi berdarah Arab murni. Yazid 744 Masehi adalah khalifah pertama yang lahir dari budak. Perilaku buruk kelas penguasa hanyalah gambaran kecil dari keburukan moral yang bersifat umum. Nama Abbasiyah berasal dari nama Abbas bin Abdul Muthalib, salah satu keturunan Bani Hashim dan paman Nabi Muhammad SAW. Sekitar awal abad ke-8 atau 720 Masehi, ketidakpuasan terhadap pemerintah Daulah Umayyah telah tersebar luas kelompok yang merasa tidak puas bermuncul di antara, yaitu 1. Kelompok Muslim non-Arab atau Mawali yang memprotes kedudukan mereka sebagai warga kelas 2 di bawah warga Muslim Arab. Yang kedua, ada kelompok Syiah dan Khawarij. Yang ketiga, kelompok Muslim Arab di Makkah, Madinah, dan Irak. Yang keempat, kelompok Muslim yang syalih baik Arab maupun non-Arab. Kelompok-kelompok tersebut menjadi satu yang dikoordinasikan oleh Bani Abbas. Perubahan sikap politik ini diperoleh oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah ibnu Abbas yang hidup pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau 99 sampai 101 Hijriyah atau 717 sampai 720 Masehi. Pada tahun 104 Hijriyah atau 723 Masehi lahirlah putra pertama
Muhammad al-Abbas yang bernama Abdullah al-Azhar bin Muhammad, yang terkenal dengan sebutan Abu Abbas dan kelak akan menduduki jabatan pertama. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Mun 814 sampai 833 Masehi. Tak membangun Baitul Hikmah sebagai pusat pembelajaran dan peradaban ilmu pengetahuan, rasa terdapat perpustakaan, lembaga penerjemahan dan penelitian, lembaga-lembaga pendidikan seperti kutab, madrasah, perguruan tinggi seperti Universitas Nizamiyah, Universitas Naisabur dan lain sebagainya didirikan sebagai fasilitas pendidikan bagi masyarakat luas, ulama, pelajar, dan para pecinta ilmu pengetahuan lainnya. Pemerintah Baituna fasilitasi kaum akademik dengan upah dan tempat tinggal di sekitar wilayah Baitul Hikmah. Lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang serupa dengan Baitul Hikmah juga didirikan hampir di sema kota-kota kekuasaan daulah. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi Daulah Abbasiyah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.